Halo. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Jadi ini adalah program baru di mana saya mendatangi orang-orang yang mungkin tidak cukup terkenal. Maaf, memang mendatangi orang-orang yang tidak cukup terkenal karena nama program ini sendiri adalah MYS. MYS. Man yastahiqu syuhrah. Jadi man yastahiqu syuhrah artinya adalah orang-orang yang berhak mendapatkan popularitas tapi mereka malah gak dapat popularitas itu. Jadi pertama kali saya dapat ide ini ketika saya lagi scroll TikTok. Ada satu program seperti itu, Man yastahiqu syuhrah, di mana dia mendatangi beberapa orang-orang yang begitu luar biasa di pedalaman. Di pedalaman ternyata dia hafal qiraah asyarah, hafal ribuan manzumat, hafal begini, terus dia tapi gak ada yang expose. Ilmunya ngestak di tempat itu saja. Nah, sangat disayangkan. Dan saya kesel jujur. Saya kesel banyak orang-orang di sekitar saya yang punya keilmuan luar biasa malah kalah kalah ramai sama saya. Saya kan cuman modal ngangengong doang tiba-tiba ramai begitu saja. Nah, makanya dengan hadirnya ini saya berharap adanya program ini setidaknya sedikit meruntuhkan rasa bersalah saya terhadap popularitas yang saya dapatkan sehingga bisa saya salurkan kepada orang yang jauh lebih berhak mendapatkannya. Maka program ini saya buat. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada Kak Faz. Beliau masih ada hubungan kerabat dengan saya sekaligus guru saya karena saya pernah belajar kitab ke beliau dan saya punya banyak ata'athar ya, maksudnya banyak kehidupan saya, gaya berpikir saya, gaya menulis saya itu yang terinspirasi dari cara berpikir beliau. Terlepas dari banyaknya bentrokan pemikiran antara kami, tapi itu harusnya biasa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abangku? Alhamdulillah. Saya panggil abang aja ya. Abang apa kiai apa ustaz apa Lora? Lora aja. Janganlah. Lora. Terlalu ini sih. Apa ya? Terserah. Abang Faz. Oke. Abang Faz. Sebelumnya Abang Faz apa kabar? Alhamdulillah baik. Mohon dimaklumi ini pertama kalinya saya nge-host ya. Saya seumur-umur gak pernah ceritanya nge-host. Selama ini yang saya tanya-tanya seperti ini tuh ya teman-teman saya sendiri. Sebelumnya gini Bang, karena sebenarnya konsep saya dalam ngajarin kamu ini kan yang apa ya, maksudnya kita jadi guru murid itu pas lagi belajar aja sih. Artinya kalau di luar itu ya udahlah kita santai aja gitu. Tapi tetap tidak menurunkan gelar bahwa Anda memang guru saya, ya kan? Jadi, hari ini kita langsung masuk ke topik perbincangan. Boleh dikenalkan dulu nama, latar belakang keluarga, latar belakang guru, mengaji di mana? Jadi gini. Sebut saja nama saya Fazkhan. Oke. Fazkhan. Sebut saja nama saya Fazkhan. Saya mungkin untuk tanggal lahir gak usah kali ya. Gak usah, ya boleh. Jadi gini, dulu waktu saya kelas 3 SD. Karena saya ini memang anaknya agak apa ya, mungkin kalau agak suka banget nyoba-nyoba gitu ya. Nah waktu itu zaman dulu banget sih. Dulu tuh waktu itu sempat viral anak-anak muda itu sering ini make sepeda kemudian diangkat gitu. Keangkaan. Ya, keangkaan. Orang Madura bilang keangkaan ya. Bahkan dulu itu mereka ini punya komunitas. Punya komunitas dan setiap malam Minggu anak-anak muda ini ke alun-alun Bangkalan waktu itu. Jadi mereka itu ngumpul di sana. Kalau sekarang kan motor semua. Motor ya. Nah, dulu itu masih sepeda. Sepeda model apa? Ontel itu bukan?
No, enggak, BMX. Oh, BMX. 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 Waktu itu memang lagi viral kayak begituan. Akhirnya ada salah satu santri di sini yang memang dia pinter banget ngangkat sepeda itu. Ya. Oke. Akhirnya saya belajar ke dia. Dan ya saya bisa juga akhirnya. Akhirnya nyoba di jalan raya. Jadi dulu itu baru bisa dikatakan kamu sukses ngangkat sepeda itu kalau dari satu tiang ketemu tiang listrik. Oh iya. Jadi berarti itu udah panjang ya? Udah panjang banget tuh. Berapa meter itu? 50 kayaknya kalau nggak salah. Iya. Nah, saya itu bahkan dulu bisa sampai 3 tiang. 150 meter? Iya. Wah. Itu nggak jatuh tuh. Nggak jatuh. Oke. Ke selatan, kemudian balik lagi ke utara. Itu pagi banget. Nah, pas saya lagi ke selatan, ternyata saya jatuh. Kabar buruknya, waktu itu saya jatuh, kan saya ke selatan tuh. Saya jatuh ke arah kanan. Jatuh ke arah kanan? Iya. Iya. Otomatis mobil dari belakang. Oke. Terus? Akhirnya saya sempat dilarikan ke rumah sakit dan Sampai dilarikan ke rumah sakit? ya, Puskesmas apa rumah sakit? no, rumah sakit. Wih. Dan tulang saya patah, tulang ini. Oke. Itu keteladanan saya waktu masih kecil. Oke. Itu kelas 3 SD. Mungkin memang ya itulah jalannya. Setelah sekarang saya baru sadar, ya Allah. Jadi ternyata ini. Gitu loh. Nah, otomatis kan saya berhenti sekolah. Bukan berhenti sekolah sih, artinya saya nggak masuk sekolah tuh. Padahal waktu itu, saya itu memang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya selalu ranking. 3 besar. Kalau nggak 1, ya 2, ya 3. Iya. Nah, waktu itu emang akhir tahun tuh. Saya mau naik kelas 4. Cuman karena saya itu sakit parah waktu itu, karena kecelakaan tadi, akhirnya nggak ngelanjut. Terus Nggak lanjut sekolah? Nggak lanjut sekolah. Oh. Terus kemana? Abah saya bilang, "Nak, kamu mondok aja." Dari situ saya mondok. Oke, dan di Tengkinah. Oke, jadi Tengkinah ini bukan desa sih kayaknya. Lebih ke dusun ya. Karena lebih kecil sih dari desa. Ke Tengkinah, dia di Pamekasan, di awal Pamekasan, akhir Sampang. Awal Pamekasan, akhir Sampang, ya. Nah, kebetulan memang saya di sana itu tinggal bersama saudarinya nenek saya. Kan memang asal usul saya dari sana. Iya. Oke, jadi ibunya ayah saya itu memang dari Pamekasan. Iya. Kemudian menikah dengan orang Bangkalan, makanya mereka itu stay di Bangkalan. Akhirnya si ini. Iya. Akhirnya saya dikirim ke bibinya paman saya, dikirim ke sana. Dan memang adat kami, kebiasaan kami, hampir semua famili di sini di daerah saya ya mondoknya di sana. Kita ya. Soalnya masih kerabat juga. Oke. Iya, di Tengkinah. Ya, di Tengkinah. Bahkan Allah yafadhu Ami Sufyan juga di sana juga. Abah saya. Abahnya saya juga di sana. Abah saya juga di sana, kemudian ya saya juga di sana. Dan di sana ya saya memulai pelajaran saya di sana. Pelajaran agama ya? Syariah ya? Iya, pelajaran syariat di sana, mulai dari sulam, safinah, semuanya. Dan di sana saya berapa tahun ya? Saya 7 tahun saya di sana. Dan ternyata setelah kesini, saya baru sadar ternyata di sana itu lebih mementingkan nalar dalam ilmu nahu. Oh, nahu. Oke, dalam ilmu nahu. Iya banget. Iya. Jujur ya, sebelum dilanjut. Oke. Rata-rata ya, ada istilah bagi teman-teman saya di sana di geng-gengan Surabaya Sidoarjo, ada istilahnya namanya sindrom nahu. Iya.
Sindrom nahu itu menimpa bagi orang-orang yang sudah belajar nahu. Di mana telinga mereka itu sensitif untuk menilai mana alim, mana enggak berdasarkan kenahuan mereka. Dan latar belakang keluarga kami itu sangat, saya merasa mungkin 99% terkena sindrom nahu. Abi saya, paman saya, kiai-kiai semuanya terkena sindrom nahu. Ya, jadi pertama kami di sana ya mendapatkan semuanya sih. Cuman yang paling dominan ya di cara gimana kita itu ngenalar ilmu nahu gitu. Akhlak ya, akhlak itu udah nggak bisa di ini lagi. Praktek langsung ya. Praktek langsung di sana. Dan memang salah satu poin utamanya pesantren ya di akhlak. Akhlaknya? Ya, poin utamanya pesantren itu di akhlak, bukan dunia akademis ya. Ini beda sama dunia akademis, oke? Nah, akhirnya saya 7 tahun di sana. Kemudian saya boyong dari sana, berhenti dari sana itu karena mau dikirim ke Mekah sama Abah. Waktu itu. Kan Abah juga di Mekah. Usia berapa itu kira-kira? Waktu itu saya sekitar 16-17 tahun. Akhirnya ya udah saya medikal ke Jakarta waktu itu. Saya udah berhenti tuh. Berhenti. Itu kira-kira sebelum kemudian berpindah ke Makkah dan sebagainya. Iya. Yang didapatkan di Tengkina itu apa saja? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, di sana itu konsepnya lebih ke hafalan dan praktek apa yang dihafal. Jadi memang di sana itu ada kurang lebih 10 matan, 10 kitab, itu harus dihafal. Dan itu salah satu dari kitab itu biasanya alfiyah ya, alfiyah. Yang terakhir itu tingkat terakhir itu alfiyah. Kebanyakan dari teman-teman saya waktu itu memang alfiyah itu kayak ya keripik sih sebenarnya. Keripik ya? Iya. Bahkan ada salah satu dari iya, benar. Jadi bahkan salah satu dari mereka itu hafal alfiyah itu dari belakang. Enggak dari qala Muhammadun no. Bukan. Sampai bisa dibolak-balik gitu. Iya. No. Enggak, dia itu. Jadi misalnya nih, ada bait 100, oke. Wajarnya orang itu ngafal dari bait pertama sampai ke 100 kan? Iya. Nah, dia itu saking hafalnya enggak. Jadi dia itu baca dari bait 100, 99, 98, ila akhiri sampai ke itu saking keripiknya alfiyah gitu loh. Boleh tahu siapa itu? Ada ya. Ada. Oke. Nah, jadi di sana itu memang kayak gitu. Dan subhanallah, salah satu nilai plus yang saya rasakan sampai sekarang dan justru ini menjadi titik balik semua family kita yang ya maksudnya yang sekarang bisa jadi orang alim itu justru titik baliknya dari konsep itu. Gimana? Mereka disuruh ngafal, dan setiap ngaji pagi itu ditanya loh sama guru. Misalnya muqaddimah Abi Syuja. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Suyani rahimahullah taala, sa'alani ba'dul asdiqa. Ini guru baca kan? Iya. Itu nanti ditanya, sa'alani ba'dul asdiqa. Husain, ba'dul asdiqa, kedudukannya jadi apa? Saya punya banyak cerita seperti ini. Oke. Saya masih mending lagi proses ini ya, proses sambil baca-baca kitab begitu, di mana kita melihat kitabnya mungkin. Saya kan ngafalin Quran sama Abi, yang tentu saja sanadnya masih bersambung ke Tengkina. Baca Quran, hafalan Quran kan butuh fokus yang amat sangat tinggi. Misalnya udah sampai di Qul a'udzu birabbin nas, selesai di situ. Abu langsung stop. Qul a'udzu birabbin nas. I'rab. Itu i'rabnya hilang, hafalan selanjutnya hilang. Namanya orang ngafal itu jangan di stop. Tapi saya terbiasa dengan itu, yang alhamdulillah itu sangat membantu. Dulu serem, tapi sangat membantu kehidupan. Nah, jadi memang konsepnya seperti itu, dan itu yang justru menjadi titik balik family kami itu bisa jadi orang alim karena itu. Saya pikir ya terlepas dari barokah ya, saya nggak mau ngomongin barokah di sini. Barokah tetap ada dimanapun itu tetap ada. Tapi ya secara konsep kayak gitu. Allah yarhamu Syekh Bashir Fadillah, itu Syekhus Syuyukh. Itu Syekhus Syuyukh. Semua family kita yang alim-alim belajarnya ke beliau.
Ada Syekh ajib beliau ini. Allah yarham. Jadi setiap pagi kita itu ngaji ke beliau. Itu mulai ada mungkin kurang lebih 7 kitab. Oke. Dan itu dari kitab pertama sampai kitab terakhir itu mesti ada kayak gitu. Pertanyaan itu mesti ada. Pertanyaan nahu-nahuan. Nahu itu mesti ada, sorof itu mesti ada. Padahal yang dikaji fikih ya. Makanya yang dikaji fikih. Iya. Dan itu gini, Bang. Jadi di situ beliau ini subhanallah, beliau ini tahu tahu siapa ya hafalannya yang nyampe mulhatul i'rab, siapa yang nyampe alfiyah, siapa yang nyampe jurmiyah, siapa yang nyampe ila akhirih Thamaratul Janiyah. Iya. Jadi beliau ini enggak nanya di atas kapasitas santrinya. Oh. Paham nggak? Oh iya. Kan santri banyak. Iya. Otomatis mereka ini kan ngafalin. Iya. Itu artinya kapasitas mereka beda. Paham nggak? Itu membuktikan seberapa perhatian beliau Seberapa perhatiannya beliau itu ke santrinya. kepada individu, bukan Iya. sekedar individu Iya, santrinya. iya. Jadi kalau misalnya kan gini nih. Tingkat pertama itu sorof. Oke? Setelah itu awamil. Setelah itu i'lal. I'lal habis itu awamil. Oke? Misalnya di Safinah ada satu kalimat yang berhubungan dengan awamil. Kamu masih sorof. Syekh Wasil Fadlillah agak mungkin nyoal kamu di awamil. Kamu paling sa'alani Husain ini fi'il apa? Iya. Karena kamu memang ya kamu sorof sekarang gitu loh. Itu yang pertama, poin pertama. Kedua, beliau ini kalau udah tahu kan mesti tahu ya beliau ini ke murid-muridnya hafalannya nyampe mana tuh, Iya. gitu. Jadi kalau misalnya ada yang alfian nih, Iya. murid-muridnya ada yang alfian nih. Jadi ketika ditanya sa'alani ba'dul asdiqa. Iya. Ba'du kedudukannya jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il, ya. Gimana alfiyahnya? Nazamnya. Nazamnya. Al-fa'ilul ladzi ila akhirih. Apa dalilnya? Apa dalil kayak Iya. gitu. Dan itu subhanallah, ini faedahnya banyak banget, Bang. Ini faedahnya banyak banget. Di samping memang membuat santri itu giat belajar, Iya. itu membuat santri apa ya? Karena konsepnya gini loh. Misal nih, kita berdoa ngaji ke beliau nih. Oke? Kalau kamu nggak bisa jawab, itu dipindah ke saya. Pas. Paham nggak? Iya. Kalau saya nggak bisa, dipindah ke kamu. Jadi ketika saya nggak bisa dan kamu yang bisa, itu saya, ya Allah, kok Husin sih yang dapat gitu loh. Iya. Dan itu bisa. Dan itu buat semangat motivasi besar. Iya, gitu. iya. Dan itu yang justru menurut saya yang saya nggak dapat di zaman sekarang kayak gitu tuh nggak ada. Saya belum nemuin. Mungkin karena saya nggak nyari, ya. Mungkin saya emang nggak nyari. Dan kayaknya sulit sih, karena ngelihat apa ya mentalnya anak-anak sekarang kan. Iya. Ditanya kayak gitu, kemudian dipindah lagi, itu seakan-akan kan guru kok kayaknya menghina banget sih. Iya. Kan jadinya kayak gitu anak-anak sekarang. Baperan, ya. Nah, dari situ kami bisa baca kitab, kami bisa ngi'rab, kami ya artinya untuk hal-hal yang berhubungan dengan nahwu sharaf itu ya alhamdulillah. Karena ya beliau ini saya ngomong kayak gini ya bukan menafikan yang lain, no. Iya. Oke, bukan menafikan yang lain. Karena memang yang paling apa ya, yang paling semangat buat kayak gitu. Jadi langgar musolanya Ki Bashir itu dulu istilahnya ya medan perang kami sih sebenarnya. Medan perang ya. Medan perang tuh. Medan perang. Jadi di situ kita itu tahu, Bang. Siapa anak yang pintar, siapa yang enggak. Biasanya yang pintar itu di soal terakhir. Oh. Sama Ki Bashir. Sama Ki Bashir ini. Allah maghfirlahu. Allah maafkanlah. Karena banyak tuh santrinya. Misal ada 10
Enggak, kalau 10 itu terlalu dikit. Ada mungkin 30, 40, 35 orang lah. Dan itu beliau tahu ini di Dan sampai iya. hafal. Masya Allah. Dan jadi konsepnya gini, misal nih ya, anggaplah 35 orang. Sa'alani ba'dul asdiqa, ba'du nomor 1 misalnya nih. Iya. Ini jadi apa? Fa'il. Dia nggak jawab. Oh iya. Dipindah ke 2, dipindah ke 3, dipindah ke 4. 4, 5. Setelah 5 itu udah selesai. Kalau 5 nggak jawab, berarti generasi berikutnya yang harus jawab. Generasi yang di atas apa? Yang di atas, yang di atas. ya? Karena sulit. Iya. Kalau yang jadi ada beberapa generasi memang di Iya, sana iya. gitu. Jadi 5 generasi pertama ini yang paling rendah. Jadi kalau yang rendah ini generasi pertama ini nggak bisa, berarti harus naik ke generasi yang sebelumnya, yang lebih pinter, yang lebih punya pengalaman. Iya. Gitu kan? Nah, jadi di situ kita bisa tahu yang disoal dari 5 itu yang terakhir siapa. Paham nggak? Itu artinya kenapa dia di soal terakhir? Tingkatannya udah beda. Tingkatannya udah beda Ya. gitu loh. Paham nggak? Iya, paham. Jadi gitu. Nah, selama 7 tahun saya berada di sana, alhamdulillah. Kemudian ya seperti yang saya bilang tadi, abah saya pengen saya belajar di Mekah. Oke. Akhirnya saya medical ke Jakarta. Dulu di zaman itu visa pelajar itu nggak ada. Dan memang kami nggak nyari visa pelajar. Pekerja. Kami nyarinya visa pekerja. Dan kebanyakan visa kerja itu supir. Saik. Saik. Ya, Ya. supir. Iya. Setelah sampai di Jakarta, musibah. Saya. Apa? Saya nggak lulus medical. Kenapa? Karena kecapean. Cuma di zaman sekarang orang itu mondar-mandir Jakarta Surabaya pakai pesawat. Dulu kereta api, Bang. Kereta api sekarang aja bisa sampai belasan jam. Mas. Iya. Gimana tuh capeknya? Jadi pas nyampe pagi jam 6, jam 7, itu jam 8 saya langsung ke medical. Itu capek banget kan? Capek banget. Akhirnya saya nggak lolos medical. Iya. Musibah pertama tuh. Musibah kedua, setelah orang PT-nya itu lihat saya, yang waktu itu masih kecil banget, mikir gini, ini kok bisa mau ke Mekah pakai visa supir? Iya. Karena dianggap masih kecil. Ini kecil banget nih, gitu. Akhirnya mereka ini berspekulasi ngasih opsi. Oke, saya bisa memberangkatkan anak ini, memberangkatkan saya waktu itu. Tapi dengan catatan, ini dikasih kumis. Paham nggak? Disuruh nyamar nih. Dikasih kumis pakai apa? Ya Allah alam, saya nggak tahu. Artinya mereka itu pengen saya itu kelihatan tua. Iya. Dikasih kumis, mungkin dikasih jenggot, entah, saya nggak tahu. Padahal baby face banget ya. Jadi waktu itu akhirnya, ya udahlah, kita pulang. Akhirnya pulang, nunggu kabar informasi dari PT 1 bulan, 2 bulan. Enggak ada kabar. Juga, nggak ada kabar. Akhirnya Abah bilang gini, nah, daripada kamu nganggur di rumah, Iya. apa nggak sebaiknya kamu mondok lagi? Oh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama time. Ya, tapi kemana? Saya bilang gitu. Balik lagi ke Tengkina. Oh enggak, saya nggak mau waktu itu. Kenapa? Malulah saya. Kenapa? Ini dulu berhenti karena mau ke Mekah. Kok malah balik lagi karena gagal ke Mekah? Iya. Malu lah. Paham. Oke. Iya. Bukan saya ini nggak mau ke Tengkina, no. Iya. Cuma, ya saya nggak berani nanggung malu gitu Iya, loh. iya. Semua teman-teman di sana, para santri juga udah tahu Fas mau ke Mekah. Kok tiba-tiba ada lagi gitu kan? Akhirnya saya milih Jepara. Sempat ke Jepara. Bentar. Saya baru tahu. Ini saya baru tahu. Pernah ke Jepara? Ya. Terus. Akhirnya nyampe ke Jepara. Pertama kali setelah saya ketemu pengasuhnya, kayak Taufiqul Hakim. Setelah itu saya disuruh ngurus administrasi. Iya. Oke, ngurus administrasi.
saya dikasih kitab yang akan saya pelajari. Iya. Saya lihat tuh kitabnya. Iya. Loh, kok ini kitabnya? Ternyata itu kitab Alfiyah. Oh, krepek ini. Karena saya muda. Iya. Oke. Dan pas selama di sana ya terbiasa dengan itu Iya, semua. setelah nyampe di sana, saya itu ditawarin, kamu mau ngambil berapa nih? Kamu mau kilatan apa mau gimana? Saya mau ngambil 1 tahun. Sama Abah, saya dikasih 1 tahun. Jadi selama 1 tahun, saya harus ada di sana. Iya. Ternyata, itu 1 tahun saya selesaikan dalam jangka waktu 58 hari. Yang harusnya programnya diselesaikan selama 1 tahun, Iya. diselesaikan dalam waktu 58 hari. Masya Allah. Waktu itu. Iya. Saya ketemu Ismail. Yang mana? Ismail Amin. Al-Khalili. Ya. Saya ketemu dia. Jadi ketika saya di Jepara, Ismail ada di sana juga waktu itu. Dan Ismail ini waktu itu sering diajak seminar sama kiai. Kemana kayak gitu. Untuk ya seminarnya Amfilati waktu itu. Iya. Jadi saya bilang, saya bilang, kamu kenapa El? Ponakannya sendiri. Iya. Jadi Om Ismail itu, saya ke beliau manggil kakak sebenarnya. Kakak. Ke Ismail karena lebih dekat dari ibu untuk Iya. saya. Jadi saya manggilnya Om. Tapi Om Ismail ke beliau manggil Om. Jadi ya inilah apa ya? Salah satu spesialnya menikahi ya kerabat begini. Jadinya begini kayak zing begini. Oke, jadi saya bilang ke Ismail, kok kamu dibawa-bawa seminar terus sih? Aku bilang gitu waktu itu. Iya. Maaf nih, waktu itu kan ya masih muda banget lah aku waktu itu. Padahal aku bilang gitu, astagfirullahaladzim. Aku kalau gitu, padahal lebih pintar aku loh dari kamu. Waktu itu ya? Waktu itu. Subhanallah. Ismail tuh jawabnya gini, dia bilang gitu. Orang kayak kamu, pinter, itu wajar. Iya. Katanya Ismail. Lah, aku ini loh, masih kecil udah pinter. Aku bengong waktu itu. Kurang ajar. Waktu itu. Jadi, akhirnya saya selesaikan dalam jangka waktu 50 hari. Dan, itu banyak asatid waktu itu, pengurus waktu itu, ngelarang saya buat berhenti. Bahkan saya disuruh jadi pengurus waktu itu. Itu sebelum setahun ya? Iya karena sudah selesai. Karena sudah selesai. Karena mereka ini melihat ini kok potensi banget jadi pengurus gitu loh. Iya. Karena yang seharusnya 1 tahun selesai, dia diselesaikan dalam 58 hari. 2 bulan kurang 2 hari lah. Iya. Akhirnya mereka itu nahan saya tuh. Jangan. Iya. Kamu jadi pengurus. Saya waktu itu nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Karena ya saya pengen buru-buru cepat ke Mekah sih waktu itu. Dan di sana itu, jadi dulu itu kan ada program ini ya, istilahnya kayak mubtadi, mutawassit, dan muntahi di sana itu. Tapi mubtadi, mutawassit, muntahi. Ya. Tapi bukan dengan istilah itu, ada istilahnya mereka gitu. Nah, saya ini kan sebenarnya untuk kapasitas saya waktu itu, itu kan udah muntahi, Bang. Iya. Cuma saya karena ya SOP berbeda, akhirnya saya masuk di mubtadi. Dan saya itu agak iseng memang waktu itu. Jadi anak-anak yang muntahi itu, saya tantangin tuh. Yang musyawarah. Saya tantangin waktu itu. Astagfirullahaladzim. Saya kalau ikut itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tantangin, Bang. Iya. Karena ya saya tahu kapasitas mereka itu segimana sih gitu. Emang waktu terus. Itu dulu, Bang. Ya, itu dulu. Sekarang tidak akan dilakukan. No. Enggak. Karena ya you know lah, orang itu kalau baru menguasai satu bidang ilmu, dia itu kayak
iya pengen nunjukin gitu loh. Nah, kebetulan posisi saya tuh kayak gitu tuh waktu itu. Saya ini nguasain loh nahwu. Jadi sensitif kalau ada sesuatu yang seperti yang kamu bilang tadi itu. Iya. Ada yang Sindrom nahwu. Sindrom nahwu tadi. Akhirnya anak pasca kalau nggak salah, istilahnya pasca di situ. Pasca, ya. Pasca atau apalah gitu. Saya kerjain tuh, saya isengin. Itu anak-anak Muntahi itu. Kang, kan dia di Jawa Tengah itu panggilannya Kang, bukan ya. Mas. Kang, kalau di bab itu tuh gimana sih sebenarnya? Bukannya di bab yang satunya kayak begini. Artinya saya ngasih pertanyaan yang saya yakin banget mereka nggak bisa jawab. Iya. Songongnya lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Songongnya lagi tuh. Saya bilang gitu. Kalau kamu nggak tahu, tanyain sama ustadzmu ya. Saya bilang gitu. Aku nggak yakin ustadz kamu itu tahu juga. Astagfirullahaladzim. Aku kalau kayak ini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Itu santri. Iya. Bilang beneran tuh ke ustadznya. Terus? Ya dimarahin bro. Siapa kamu? Saya bro. Kamu jangan songong gitu ya. Tapi anehnya itu ustadz yang marahin saya ketika ngajar dan dia nggak tahu, dia nanya ke saya. Malah ngaji. Dia nanya ke saya dan sering dia itu nanya arti kalimat ke saya. Itu nama ustadznya saya ingat betul. Astagfirullahaladzim. Saya kalau ketemu sekarang saya mau nyium kakinya bro. Serius nih. Karena ya sebenarnya tujuan saya bukan ke ustadznya sih. Ke santri itu tuh gitu loh. Tapi ya dodolnya kenapa sih dikasih tahu ke ustadznya gitu. Nama ustadznya Ustadz Sibawe. Ustadz Sibawe. Allah ya Faldu. Nggak tahu. Beliau di mana sekarang saya nggak tahu. Ustadz Sibawe. Iya. Mungkin ada yang kenal, ada yang mondok di Amtilati juga mungkin. Kenal sama Ustadz Sibawe, sampaikan salam saya ke beliau. Iya. Sebenarnya saya bukan mau nantang beliau sih, enggak. Cuman murid beliau agak gimana gitu waktu itu, akhirnya saya kerjain gitulah. Ya, oke. Kita kembali dulu ya. Di Tengkina itu sangat tabu orang pindah pondok. Oh gitu? Ya. Oh saya baru tahu. Itu tabu. Sempet saya nggak setuju sih waktu itu. Dengan? Konsep kayak gitu. Dengan konsep tabunya? Iya. Iya. Kok ya saya kan pengen belajar gitu loh. Iya. Ya masalahnya di mana gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ya sebaiknya ya nggak usah pindah-pindah gitu. Kenapa? Karena setelah saya lihat sejarahnya, Madura ini kental dengan sejarahnya Aluba Alawi. Habaib yang bilang. Habaib, nah. Ya. Dan memang di turus-turus mereka itu mayem bagi orang itu pindah-pindah guru. Gitu. Oke. Jadi di situ saya paham, oh ternyata di sini. Gitu. Iya. Kalau dia si santri ini memiliki besar hati, mungkin nggak masalah. Mau pindah-pindah kemana juga nggak masalah. Tapi lah sama naudzubillah, kalau ternyata dia kecil hati, itu kan bisa membedain antara satu guru dan guru yang lain. Itu tujuannya ya? Tujuannya kayak gitu. Iya benar. Jadi nggak semua, dalam artian ya, nggak semua diperbolehkan pindah-pindah guru. Iya. Karena nanti bisa jadi dia ujung-ujungnya adalah hormat guru. Iya. Ujung-ujungnya tujuannya adalah hormat guru. Iya. Dan ini sering kali terjadi teman-teman. Biasanya yang saya temukan orang-orang yang masya Allah tabarakallah ya, udah ngaji ke kiai apa, ke ulama mana, itu sama guru yang ngajarin alif ba ta'nya. Iya, datang lagi dia tuh. Malah Lebih hormat dia. lebih hormat. Tapi ada beberapa orang yang memang guru-gurunya sekarang luar biasa mungkin ya. Mu'allif, kitab apa. Ya, guru-guru ngajinya ya. Ya. La yubarik fi ilmi hadza. Iya. Ternyata saya menemukan itu di manhajnya Ba'alawi. Iya. Makanya saya ternyata ini gitu loh. Jadi ya udahlah. Iya. Nah, saya mau menyampaikan apa?
ketika saya pindah ke Jepara dari Tengkina, itu banyak yang kontra guru-guru saya yang di Tengkina. Paham nggak? Iya. Tapi subhanallah, setelah keisengan saya sih sebenarnya, nyampe ke Tengkina, Didengar. iya, bahwa saya ini seharusnya 1 tahun nyampe cuma diselesaikan 58 hari. Iya. Mereka semua pada bangga. Ah. Jadi karena ditanya, Iya. kamu di mana sih, Fas? Kok bisa segininya gitu loh? Mondok di mana dulu kamu? Saya mondok di Tengkina dulu. Nah, paham nggak? Paham. Nah, dari situ saya ngangkat nama Tengkina waktu itu. Alhamdulillah. Saya ngangkat nama Tengkina dan akhirnya saya ibaratnya saya bawa angin segar gitu loh ke beberapa guru-guru yang sempat kontra. Beberapa guru-guru yang sempat kontra dulu akhirnya jadi adem mereka. Iya. Ternyata setelah saya pulang dari Jepara, saya dapat ijazah juga dari Jepara karena ya saya lulus. Iya. Tetap gak berangkat-berangkat Ke Makkah. ke Mekah. Akhirnya balik lagi saya ke Tengkina waktu itu. Balik lagi saya. Tengkina, Jepara, Tengkina lagi. Iya. Iya. Tapi ternyata saya di Tengkina yang kedua kali itu cuma 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Habis itu liburan Ramadan, saya pulang dan setelah Id saya berangkat. Nah. Saya berangkat ke Mekah. Iya. Waktu itu sempat sulit, tapi dimudahkan oleh Allah ya, berakahnya guru-guru saya, dan salah satunya ya ada salah satu zikir itu saya dikasih salah satu guru saya itu istiqomah baca surat Al-Fatihah 41 kali setelah habis Isya. Surat Al-Fatihah 41 kali setelah Isya. Itu khasiatnya dimudahkan untuk berangkat ke Mekah. Iya. Itu ajib sih sebenarnya. Karena kalau nggak diniatkan, enteng banget tuh 41. Tapi ketika diniatkan, itu kalau nggak ngantuk, ngerasa lama, pokoknya ujiannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. Setelah saya melewati 41, itu nggak nyampe 41 hari loh. Itu 41 kali dalam 41 malam. Iya. Saya nggak nyampe 41 malam, itu saya berangkat. Visanya tiba-tiba dipermudah. Iya. Akhirnya nyampelah saya ke Mekah. Di Mekah saya masuk SMP SMA. Di Mekah saya belajar di Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah. Dan itu didominasi teman-teman dari NTB. Lombok Ya, dari Lombok. saya sering ke Lombok. Ya. Saya sering ke Lombok dan bertemu banyak tuan guru di sana. Mereka dibilang lulusan Makkah. Saya nggak tahu Makkahnya di mana. Kemudian mereka nyebut Saulatiyah. Saya kayak, hah? Saulatiyah? Masih sambung sana keilmuannya. Bahkan saya dengar info, nggak tahu ini valid apa enggak ya. Di Lombok ini sehebat-hebatnya seseorang, kalau nggak lulusan Saulatiyah, itu nggak dilihat. Oh gitu. Iya. Ini saya nggak tahu, ini benar apa enggak. Tapi saya pernah dengar kayak gitu. Iya. Makanya teman-teman Lombok ini kenapa berusaha sebisa mungkin buat mondok ke Mekah gitu loh, ke Saulatiyah, ngaji di Saulatiyah gitu loh. Karena memang pencetusnya NW Nahdlatul Wathon, Kiai Zainuddin kalau nggak, Tuan Guru Zainuddin itu dulu di Saulatiyah. Iya. Itu kayak gitu. Nah, di sana saya langsung masuk kelas 3. Ya kan sistemnya tes ya? Ya, sistem tes. Terus nanti kemampuannya sampai mana, nanti akan disesuaikan kelas berapanya. Iya, di situ. Nah, saya tahu nih, di Indonesia, nama kelas ini mencerminkan kualitas muridnya. Iya. Jadi kalau kelas 1A sama kelas 1B, biasanya, biasanya itu lebih pintar yang kelas 1A. 1A ya. Ya kan? Jadi waktu saya ikut tes, saya ternyata dimasukin kelas 3.
Jadi golongan teman-teman yang masuk kelas 3 itu ngumpul. Dikasih kertas, disuruh milih. 3 alif atau 3 B. 3A atau 3B nih. Itu semua teman-teman saya Bang waktu itu. Yang dari Lombok nih, itu milih B semua. B. Iya. Kecuali saya. Saya pikir, ya maaf nih ya. Karena yang jadi apa ya? Tolak ukur. Tolak ukur saya yang di Indo. Iya. Ya saya ngapain? Belajar sama orang-orang yang dodol-dodol ini Iya. ya kan. Jadi ya saya masuk kelas 1A gitu, 3A. Iya. Saya masuk kelas 3A. Subhanallah, a'udzubillah, innalillah. Ternyata Bang, di Solatia itu nggak ada konsep kayak begitu. Konsepnya seperti apa? Artinya alif dan B, A dan B ini nggak mencerminkan kualitas muridnya, nggak. Tapi Ya udah, gitu aja tuh. Saya yang udah masuk kelas 3 alif, 3 nih, alif, ya. Tahu nggak? Saya itu ngumpul sama anaknya orang-orang Arab iya. yang nakalnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, iya. Oke? Iya. Bahkan saya waktu itu, Bang, sampai nangis loh. Saking mereka itu yang mulai dari akhlak gak ada, mulai dari yang semuanya. Jadi masuk ke kelas internasional. Kalau kita pakai bahasa kelas nasional lokal, Iya. ya di bak semua kumpulnya. Sedangkan di alif kumpulnya sama orang-orang Arab, Orang Pakistan, orang Arab yang akhlaknya auzubillahi minasyaitonirrajim itu, Bang. yang sebenarnya bukan akhlak mereka, lebih tepatnya kayak kultur kita beda banget. Iya, kultur kita memang beda banget. Dan ya memang akhlaknya juga sih Iya, sebenarnya. iya. Akhlak juga sih sebenarnya. Bahkan mereka itu dengan sangat santai jongkok di depan guru itu biasa banget. Jalan biasa aja itu hal yang wajar. Dan guru diamkan. Dan ya guru mau bilang gimana? Udah begini anaknya. Udah begini anaknya. Sementara saya yang memang ya kultur saya di Madura, di Tengkina, kemudian ya di Jawa Tengah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau lewat depan yang lebih tua itu nunduk, ya kan? Ya, nyantri banget. Nyantri banget. Ditempatkan di kelas yang isinya itu horor semua tuh. Saya sampai nangis loh Bang waktu itu. Sampai minta ke pengurus tuh waktu itu. Pindah. Saya mau pindah gitu. Saya mau pindah. Saya udah nggak kuat gitu loh. Tapi sama pengurus tuh saya nggak dipindah. Nggak bisa. Pelajaran udah jalan. Kamu nggak bisa pindah katanya. Akhirnya ya udah oke, nggak apa-apa. Akhirnya dengan sekuat tenaga, sabar yang ekstra banget tuh. Akhirnya saya lulus bersama orang-orang yang horor-horor tadi itu. Subhanallah Bang, setelah di akhir tahun, Iya. ini loh poinnya yang ingin saya sampaikan. Di akhir tahun, hampir dari semua kelas 3B yang tadi itu, yang nasional itu, Iya. hampir semua, nggak semua ya, Iya. hampir semua nggak ada yang bisa bahasa Arab. Oh, karena Kumpulnya sama orang Indo. kumpulnya sama orang Indo. Dan yang bisa bahasa Arab, bahkan logatnya juga sama kayak orang-orang sana, Iya. itu cuma saya. Karena Karena saya ngumpulnya sama orang. paham. Iya. Paham nggak? Iya, hikmahnya itu ya. Hikmahnya itu. Ya meskipun awal-awal saya itu nggak diajarin sama mereka kecuali misuh-misuh Bang. Iya. Iya kan? Yang memang semua bahasa kayaknya diawali misuh-misuh sih. Iya. Semua bahasa awalnya misuh-misuh sih. Iya kan? Iya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Iya, Madura, iya. mau bahasa Sunda. Termasuk bahasa Arab waktu itu. Iya. Yang pertama diajarkan sama teman-teman saya itu misuh. Astagfirullahaladzim, saya kalau ingin itu. Cuma ya positifnya di situ. Ternyata di akhir tahun, saya baru sadar setelah 4 tahun saya di sana. Setelah saya lulus, saya baru sadar. Oh ternyata di sini nih hikmahnya. Saya gabung sama anak-anak yang innalillah ini gitu loh. Bahkan ketika saya naik taksi sama teman-teman, teman-teman Indo nih naik taksi, yang disuruh duduk depan itu saya.
Karena bisa berkomunikasi. Karena bisa berkomunikasi dengan lancar pakai bahasa Arab. Tanpa kebanyakan yakni. Tanpa kebanyakan yakni. Iya kan ya. Biasanya kan kebanyakan yakni. Iya. Karena itu. Oke. Nah, setelah saya itu lulus dari Solatiyah. Usia berapa kira-kira lulus? Kayaknya agak usah deh. Nanti ketebak nih umur saya. Saya agak horor ketebak umur saya. Oke. Setelah saya lulus dari sana, lingkungan kami di sini untuk dunia akademis itu masih agak gimana gitu. Oke. Tabu lah. Tabu. Karena memang ya turut banget. Turut banget. Itu nggak salah sih. It's okay. Akhirnya guru-guru saya waktu itu, wallahu a'lam, mungkin karena melihat potensi yang ada di saya, akhirnya beliau-beliau ini pengen saya itu ngelanjutin kuliah akademi. Iya, dunia akademis. Jadilah pro kontra di Madura. Saya di Mekah, mereka di Madura. Jadi guru mana nih? Kayak dua guru saling kontra. Guru Makkah sama guru Madura. Guru Madura bilang no, guru Makkah bilang yes. Iya, kayak gitu. Meskipun ya nggak semuanya ya yang di Madura itu. Sebagian. Akhirnya karena akhirnya saya ngambil jalan tengah. Oke, saya mau kuliah karena bukan desakan sih. Amr. Perintah dari salah satu guru, 2 orang guru di sana di Makkah, 3 atau 2 orang itu nyuruh saya ngelanjut ke dunia akademis. Di mana dunia akademis di guru-guru saya yang di Madura itu nggak disetujuin, karena saya paham guru-guru kami yang di sini yang di Madura itu ngeliat menggunakan kacamata yang mungkin negatif terhadap dunia akademis. Karena melihat negatifnya, padahal positifnya ada. Oke, sementara guru-guru saya di Mekah melihatnya dari kacamata positif. Saya ngambil jalan tengah. Saya mau kuliah, tapi yang basicnya tuh Roth. Ada di sana. Saya mau ke Hudaidah, Yaman. Kalau nggak ke Hudaidah ya ke Ahqaf. Yang jelas basicnya tuh Roth nih. Oke. Ada 4 lulusan waktu itu, Solatiyah. Saya, ada lagi Abdurrahman, kemudian ada Hawashi, itu dari Jakarta, kemudian ada lagi Fikri. Hawashi namanya. Namanya Hawashi. Namanya memang Hawashi ya? Namanya Hawashi. Ada, kemarin Shin. Iya, Hawashi. Mau ada. Kemudian Fikri, itu sepupunya, ponakannya atau sepupunya. Jadi 4 orang ini lulusan Solatiyah semua. 4 orang ini, yang tiga nih, ini pengen ke Azhar. Oke? Saya pengen ke Yaman. Akhirnya kita berempat bareng-bareng nih, pergi ke salah satu guru kami waktu itu di Makkah. Untuk apa? Kira-kira? Ada guru saya di sana. Untuk istikharahin kami, gimana nih? Udah baik belum? Kalau saya mau ke Yaman, ini yang 3 nih Azhar. Mau ke Azhar, mau ke Mesir. Oke. Nanti ya, itu malam Sabtu tuh. Saya masih ingat. Nanti malam Senin, kamu datang lagi ya ke sini. Kalian datang lagi ke sini. Baik. Akhirnya pulanglah. Malam Senin, tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Yang 3 mau ke Azhar, disuruh ke Yaman. Saya yang ke Yaman, disuruh ke Mesir. Jujur, seriously. Saya orang yang anti Al-Azhar dulu. Karena saya melihat Al-Azhar dari kacamata yang negatif. Negatif. Tapi ketika saya disuruh oleh guru saya ke sana ya, gue bisa apa, bro? Iya. Dan kalau seandainya hanya sekedar beliau ini nyuruh aja gitu, mungkin ya agak seberapa. Tapi beliau ini istikharah loh. Beliau ini istikharah. Dan konon katanya beliau ini kalau istikharah di Raudhah. Jadi kayak effort banget. Iya.
di Raudhah, di Masjid Nabawi. Iya. Jadi ya kita berempat nih noleh Bang. Ya sudahlah. Ya kita bisa apa gitu loh. Saya mau ke Yaman gitu. Iya. Dan mereka ini saya mau ke Azhar. Ya udahlah. Tawakal Allah. Tawakal. Ya. Subhanallah, yang tiga ini ke Yaman Bang. Saya ke Mesir. Ke Al-Azhar. Nah, waktu itu di Mekah itu saya ngaji banyak sih, beberapa, dan memang masih belum ada di Madura beberapa bidang ilmu yang memang fun ya, beberapa bidang ilmu yang belum saya pelajarin ada di Mekah tuh, kayak qawaid fiqhiyah, mustalah hadits, dirayat al-hadits, kemudian riwayat al-hadits, mantiq, balaghah, kemudian arud. Mantiq dulu ke Syekh Tariq juga? Iya. Pertama kali? Jadi gini Bang, cerita mantiq nih. Iya, iya. Jadi dulu Kak Khalid ini memang yang ngegembleng saya dari Tengkina. Kak Khalid itu. Kak Khalid. Iya. Jadi ada sepupu saya. Insya Allah akan jadi narasumber selanjutnya atau... Nah, jadi memang yang gembleng saya dari Tengkina itu Kak Khalid. Itu orangnya kalau didikannya horor sih. Saya dibuat nangis berkali-kali waktu itu. Karena ya memang saya agak nakal anaknya, makanya dimarahin terus. Dan kalau dimarahin saya nangis. Karena memang saya waktu itu masih kecil banget. Cengeng ya. Tapi beliau ini ya karena memang senior saya, jadi berangkat ke Mekahnya lebih dulu. Dan kakaknya beliau juga lebih dulu. Setelah saya di Mekah, beliau tuh udah di Mekah. Dan ternyata beliau ini jadi murid khususnya Syekh Tariq. Ketika itu. Iya. Nah, akhirnya beliau ini diajak, salah satu ilmu yang diajarin oleh Syekh Tariq ke Kak Khalid ini ilmu mantik. Kayaknya Kak Khalid ini pengen bukan saya aja yang tahu mantik. Saya pengen adik-adik saya yang dulu seperjuangan di Tengkina itu pengen ngerasain juga tuh gitu, ada ilmu baru gini. Akhirnya kami waktu itu ngadain majelis khusus pelajaran yang diajarin oleh Syekh Tariq sama Kak Khalid diajarin ke adik-adiknya termasuk saya Di Mekah itu. Nah, ternyata yang paling nyantol ke ilmu mantik itu justru saya. Setelah Kak Khalid ini pulang dia pulang duluan ke Madura. Saya masih ingat dulu pas pulangnya masih ke rumah saya di Misfalah. Masih izin Kak Buya. Iya. Itu pas pulang Syekh Tariq minta ganti. Khalid, kalau kamu pulang, ya aku minta ganti. Yang gantiin posisi kamu ngaji ke saya siapa? Akhirnya dikasih saya. Oh, begitu ceritanya. Ya. Cuman waktu itu ya saya belajar mantik ya sekedar tahu aja. Ke Syekh Tariq? Enggak, ke ilmu mantiknya. Oke, ternyata kayak ini loh ilmu mantik gitu. Intinya tasawurnya sudah ada. Tasawurnya udah ada. Iya. Jadi dari sini saya ngambil kesimpulan bahwa ya udahlah, kamu belajar ilmu apa aja, pelajarin semuanya. Akhirnya nanti kamu akan ketemu dengan ilmu yang cocok sama jiwa kamu. Iya. Karena setelah makin kesini, saya itu gini, Bang, ilmu itu kayak makanan sih sebenarnya. Ilmu seperti makanan? Seperti makanan. Oke. Artinya gimana? Misal nih, Abang nggak suka nih nasi goreng. Iya, nasi goreng. Oke. Makanan favoritnya justru sate. Iya. Mau dikasih nasi goreng 1 truk juga nggak dilihat kan? Iya. Karena emang nggak suka. Oke? Iya. Sebaliknya, mau dikasih 1 tusuk sate, karena itu makanan favorit, itu dimakan dikit-dikit loh sama Abang. Benar-benar dinikmati. Benar-benar dinikmati. Iya. Dan itu juga ternyata yang terjadi ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi mau saya dipaksa ngaji biologi, kalau emang jiwa saya nggak nerima ke biologi ya mau sampai berbusa juga ya saya nggak bakal jadi
ilmuwan di. Kalau kata orang-orang passion. Ya, passionnya di situ. Passionnya kemana? Ya, passionnya kemana ya nyarinya di jalan gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi yang jelas ya udahlah kamu pelajarin aja semuanya. Kalau memang karena ya saya selama ini belajarnya kayaknya banyak sih saya belajar ya. Semua funun hampir. Enggak semua sih, cuman kebanyakan saya pelajari. Karena ya ilmu ini kan ada yang bisa pakai guru, bisa ada yang Otodidak. Iya, iya. Tapi nahwu mantik itu nggak bisa. Nggak bisa otodidak, harus pakai guru ya? Harus pakai guru. Nahwu, sorof, mantik, fikih Iya. itu nggak bisa otodidak. Kamu harus punya guru. Iya, iya, iya. Kalau kayak arut Masih bisa otodidak. masih bisa itu otodidak. Nah dari situ, oh ternyata passion saya di mantik nih. Akhirnya karena saya dapat restu dari guru saya dan memang saya disupport juga sama beliau, akhirnya saya ke Mesir. Ternyata di Mesir itu gudangnya mantik. Mesir itu gudangnya mantik ya? Ternyata di Mesir itu gudangnya mantik. Iya, 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 iya. Cuman banyak orang nggak masuk ke sana karena ya saya nggak suka nasi goreng, ngapain gitu. Iya, ya. iya. Kebetulan saya suka Sama nasi goreng. sama nasi goreng. Akhirnya ya disitulah ketemu sama banyak guru-guru saya di sana dan disitulah saya karena gini bang, memang dari Mesir, dari Mekah, saya itu memang ada maklumat bahwa filsafat ini mencakup 17 ilmu. Oke? Filsafat ini mencakup 17, kurang lebih 17 ilmu. Ya. Oke? Dan pintu pertama itu ilmu mantik. Sampai ada kalam Imam Ghazali ya, bukan? Malam ya fil mantik la yusaqu bi ilmihi. Iya. Terserah dia pelajari mantik secara apa ya? Secara fun, secara mendetail, atau mungkin kadang mantik sudah melebur dalam jiwanya. Iya. Karena ada banyak ulama-ulama yang bahkan itu yang saya lihat dari Imam Nawawi sih. Imam Nawawi ya. Imam Nawawi Fabnu Salahi wa Nawawi harrama wa qala qaumun ba'du Imam Nawawi mengharamkan mantik. Mengharamkan justru. Tapi subhanallah, kalau kamu lihat di karangan beliau, di Majmu' atau di Minhajut Talibin atau di manapun itu karangan beliau, itu tartibnya tartib mantiki. Jadi saya mikir, ini wajar sih ngaramin mantik karena ya saya nggak butuh mantik, saya udah mantik sih saudara gitu loh. Tahu nggak? Iya. Jadi kayak gitu. Bahkan yang lebih aneh lagi, yang ya saya agak gimana gitu sih sebenarnya. Ada orang suka ngomongin cara berpikir. Ini mind blowing lah kayak mind gitu. blowing ya. Iya, mind blowing atau apalah gitu. Tapi dianya nggak tahu mantik. Saya nggak percaya tuh. Mustahil, mungkin ya Maulana. Itu nggak mungkin. Kamu main blowing tapi kamu nggak tahu mantik lah. Mungkin. Kecuali kamu jadi kayak Imam Nawawi. Mantik sudah melebur ke dalam jiwanya. Iya kayak gitu. Mantik bukan sebagai satu disiplin keilmuan, Iya, tapi betul. mantik sudah bicaranya mantik, cara berpikirnya mantik, cara menulisnya mantik. Iya, jadi ibarat ilmu nahwu di zamannya para sahabat. Iya, bukan sebagai ilmu. Bukan sebagai ilmu. Iya. Ya ngapain saya belajar nahwu? Saya pernah baca nazam, ya, orang Arab Badui bikin syair, saya lupa. Kayak sempat mencaci ilmu nahwu. Aku lupa ribu katanya. Kami gak usah pakai ilmu mantik, ilmu nahwu segala. Aku lupa ribu. Aku ngomong ini sudah i'rab semua. Iya, semacam kayak gitu gitu loh. Nah, akhirnya itu kenapa saya seneng banget tuh sama mantik. Karena ya ini pas banget tuh ke jiwa saya. Ditambah lagi waktu itu saya sempat punya akun yang horor itu kan. Iya. Ngedebat semua. Iya. Dan itu sampai sekarang belum ada yang ngalahin saya di akun itu. Tapi gak usah sebut akunnya, oke. Nah, jadi sambil lalu saya belajar, sambil lalu saya nerapin di situ. Prakteknya di situ tuh. Emang iseng. Dari masa pondok aja masih iseng. Sampai sedang belajar.
Ini kayaknya pasti mikirnya begini. Ini kayaknya kalau saya belajar doang ini nggak ada ini. Ya. Nggak ada manfaat. Praktek bikin akun debat orang gitu. Nah, jadi dari situ juga saya itu praktek. Dan ternyata mantik aja nggak cukup, Bang. Oh, mantik nggak cukup? Mantik aja nggak cukup tuh. Ternyata ada ilmu khusus buat nerapin gimana mantik ini biar keren gitu loh. Apa tuh? Adabul bahthi wal munadharah. Adabul bahthi wal munadharah. Yang sekarang bentar, kita tadi saya ngelihat nggak mulai. Ini nih. Ya, adabul bahthi wal munadharah. Itu karya Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ya, min ashali ma kutib. Oh ini. Fi ilmi adabul bahthi wal munadharah. Jadi ya kayak gitu. Akhirnya, tapi gini Bang. Ketika saya di Mesir, Ya. mungkin kalau ada teman-teman Al-Azhar Iya. nggak kenal saya, itu sangat wajar. Bahkan saya yakin banyak teman-teman Al-Azhar itu nggak tahu kalau saya lulusan Al-Azhar. Kenapa? Karena saya agak gimana gitu gabung sama orang Indo di sana. Oke. Mohon maaf teman-teman, barusan baterainya habis. Kayaknya ada yang berubah karena harus ganti baterai. Oke. Monggo. Oke, jadi banyak teman-teman masisir. Jadi masisir ini sebutan untuk mahasiswa Mesir, mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Di Mesir, masisir. Jadi disebut masisir. Ya. Banyak masisir itu nggak tahu ke saya, nggak kenal ke saya. Bahkan kalau ditanya kenal sama Fas nggak kenal mereka. Jadi bisa saja saya ini diragukan. Dilakukan ke Al-Azharannya. Ke Al-Azharannya. Tapi ya enggak gitu juga gitu loh. Karena punya ijazah ada. Karena saya ada ijazah. Dan itu yang saya buat mendaftar di S2 saya. Kenapa? Saya sengaja memang nggak temenan sama orang Indonesia. Kenapa tuh? Saya nggak ngambil manfaat Bang dari mereka. Karena gini, semakin kesini nih, kenapa saya temenan sama abang? Karena kita saling bertukar benefit. Oke, artinya apa? Abang ngambil manfaat, saya juga ngambil manfaat. Iya. Ngambil manfaat bukan tanda kutip yang negatif ya. Iya. Oke. Jadi kalau seandainya saya temenan sama abang, Ih, jelek. patah dulu bang. Masa petengan kena? Halo teman-teman, beginilah rasanya tinggal di desa. Saya sebagai orang yang belasan tahun tinggal di Madura, hal seperti ini bukan hal yang mengagetkan. Tiba-tiba lagi duduk santai-santai, mati lampu sampai subuh. Nah, jadi tolong ya, ini tiba-tiba mati lampu, semadura biasanya begini. Enggak sih, sekecamatan, 2 kecamatan biasanya begitu perbaikan. Jadi mohon maaf, tolong dimaklumi. Mungkin dilanjutkan tadi sampai alasan benefit-benefit. Oke. Ya. Jadi abang kan bilang nih, kita temenan karena saling ngasih manfaat, ya Iya. kan? Saya ngambil manfaat, abang juga ngambil manfaat dari saya ngambil manfaat dari abang. Kalau ternyata seandainya saya nggak dapat manfaat, abang nggak dapat manfaat, Nggak mau. oh iya buat apa temenan? Buang-buang waktu kan? Saya juga paling nggak setuju dengan istilah kayak teman kok milih-milih. Saya nggak setuju. Iya. Saya paling nggak setuju karena temen saya butuh manfaat, walaupun manfaatnya sekedar dia asik saya ajak curhat. Iya. Nggak harus temenan yang bagi duit, Iya, bagi iya. apa. Enggak, yang asik diajak curhat. Pinjam dulu dong Pinjam. Pinjam dulu dong 100. Apalagi pasangan kan? Iya. Oh, lebih horor lagi. Saya nggak setuju tuh. Ada katanya pernikahan karena apa? Saya suka sama dia apa adanya. No. Nggak mau itu. Bagi saya itu Bullshit. apaan kok apa adanya? Nggak boleh. Harus ada apanya. Iya. Apa yang bikin kamu mau sama dia? Dan ternyata nggak ada yang tanpa nggak Ada ada apanya? yang tanpa Iya. ya kecuali Allah dan Rasulullah. Pas. Yang paling mutlak ya. Pas. Oke Lanjut tadi ya. Nah ternyata saya itu kalau temenan sama orang Indonesia masisir. Iya. Jadi ini kan ngomongin kenapa saya itu nggak dikenal sama masisir karena ya
Saya itu kalau sama Mas Sisir, dia itu ngomong bahasa Indonesia. Itu alasannya. Iya. Kan aksen ya. Aksen. Ya, aksen. Aksennya Mekah sama aksennya Mesir. Kairo, Iya. itu beda. Jauh. Jauh tuh. Banget. Jadi saya saya dapat aksen Mekah. Iya. Oke. Tapi saya nggak dapat aksen Kairo, Mesir. Iya. Kalau saya temenan sama orang Indonesia yang notabene mereka ini, pertama ya entahlah, saya juga nggak paham kenapa mereka itu nggak mau bahasa Arab, giliran bahasa Arab horor tuh, banyak yakninya. Ini justru merusak bahasa saya gitu. Makanya saya itu temenan kalau nggak sama teman-teman yang dari Mekah, atau enggak saya berteman dengan orang yang dari Afrika. Afrika. Yang orang dari Afrika itu bahasanya Masya Sangat Allah. iya benar. Dari Afrika atau kalau enggak dari Eropa. Karena mereka berusaha mengarabkan diri. Gimana? Iya, enggak. Bro, orang Eropa ini kalau belajar ajib. Ajib mereka ini kalau belajar. Jadi kalau mereka itu belajar di Cina, mereka sebisa mungkin belajar untuk merubah dirinya biar jadi kayak orang Cina gitu loh. Paham nggak? Melebur. Iya. Melebur bersama ilmu. Iya. Nah, orang-orang Eropa tuh kayak gitu. Makanya saya punya teman dari Toronto, saya punya teman dari Kanada, saya juga punya teman dari Inggris. Bahkan waktu itu saya beli salah satu aksesorisnya iPhone, nitip ke teman saya yang di Toronto. Di London itu. London, iya. Iya, di London itu. Jadi ya kayak gitu. Makanya saya nggak banyak saya itu kenal sama teman-teman Mas Sisir. Nggak banyak. Kecuali teman-teman Mas Sisir ya yang mau ngajarin saya, yang memang mau belajar bareng sama saya. Iya. Itu yang justru saya temenin, saya jadiin teman. Karena ya saya ngambil manfaat ilmunya, ya dia juga paling enggak kalau dia ini nggak bisa ngambil ilmu dari saya, paling enggak dia itu bisa ngambil belajar gimana semangatnya saya belajar gitu. Iya. Jadi kayak minimal kita punya amal. Iya, minimal kita punya amal. Kalau ternyata temenan dia cuma hangehong. Iya. Ya, Ahsan, kamu tidur aja di rumahmu gitu loh. Tiktokan gitu ya. Iya, buang waktu gitu loh. Nah, makanya dari situ juga akhirnya ketemulah saya sama salah satu guru saya di sana yang memang bidangnya ilmu mantik tuh. Bidangnya ilmu mantik, dan saya dari beliau juga saya itu belajar bahwa ya udah, kalau waktu ngajar kita guru murid. Kalau di luar pelajaran ya udah kita temenan gitu loh. Dan itu diterapkan beneran? Iya. Tapi nggak semua santrinya. Oh, sebagian ya, sebagian. Yang khusus aja. Yang khusus aja. Termasuk saya salah satunya. Jadi saya itu kalau lagi ngaji sama sama beliau ini, ya udah, kayak gimana saya muridnya beliau. Ya memang saya murid beliau gitu loh. Tapi ketika selesai ngaji, itu orang pada pulang semua tuh, teman-teman pada pulang. Saya ngobrol tuh sama Syekh. Itu ngobrol, Bang. Dari abis maghrib, dari abis isya tuh selesai. Habis isya selesai? Iya. Itu baru selesai kami ngobrol waktu itu jam 9 pagi. Dari habis isya sampai jam 9 pagi? Iya. Ilmu. Itu macam-macam, bro. Gado-gado di situ. Nanunan. Cinta. Maaf ya. Seks. Kemudian tentang Tentu saja seksnya bukan bukan untuk yang biasanya kan kalau tongkrongan anak-anak nih. Enggak. Iya, bukan yang itu ya. Bukan, tapi lebih ke ilmu. Lebih ke ilmu. Iya. Sex education. Iya. Beliau saya sangat salah satu, karena kalau misalnya Abang nanya orang yang paling berpengaruh di hidup kamu siapa? Kalau nanyanya kayak gitu, saya bakal punya banyak jawaban. Pengaruhnya dalam hal apa dulu nih? Iya. Dalam hafalan. Mutlakan. Kalau ada itlaq? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Masa nggak ada manhaj berpikir apa gitu? Ada itlaqnya? Nggak ada. Karena saya tetap memilah. Saya tetap memilah. Saya ta'athar sama guru ini.
saya terpengaruh sama guru ini dari sisi ininya loh. Jika yang B, saya terpengaruh dari guru ini dari sisi ininya. Iya. Artinya kalau secara mutlak, no, saya nggak ada. Nggak punya jawaban. Nggak punya jawaban saya. Iya. Gitu. Nah, salah satu yang saya berpengaruh banget ke kehidupan saya untuk guru yang satu ini dalam manhajnya ngajar gitu loh. Oh, metodologi mengajar. Metodologi mengajar dan ta'amul, interaksi dengan muridnya. Itu salah satu guru mantik saya. Boleh kalau disebut nama boleh? Itu Syekh Husam, itu ada di YouTube. Syekh Husamuddin. Ha, Sin, Alif, Mim. Ya. Itu mantik ya. Dan beliau memang bidangnya di sana sih. Beliau bidangnya di sana. Jadi saya itu udah pelajaran sih buat saya. Saya ngerasa ya udahlah, saya ini udah nguasain mantik gitu. Saya udah belajar sama Syekh Tariq, saya udah belajar sama Kak Khalid, beberapa kitab juga udah saya hatamin. Saya juga punya skemanya, saya juga punya mind map apa? Iya, mind mapping. Iya, mind mapping kayak gitunya. Saya udah punya semua. Jadi ya insya Allah lah saya bisa nguasain, bisa lah. Ternyata wa fauqa kulli dzi ilmin alim ya Maulana. Di atas langit pasti ada langit. Nyampe di depannya Syekh Husam, saya jadi kayak anak kecil. Bahkan di salah satu darsnya itu jadi gini Bang, yang kita pelajarin kemarin itu kan Isaguji. Nah, ada salah satu ulama dari Turki itu nulis hasyiah terhadap kitab Isaguji, namanya Hasyiatul Fanari. Hasyiah berarti ada syarahnya? Iya, banyak gitu. Iya, jadi Isaguji ada syarah. Ada syarahnya dikasih hasyiah. Hasyiatul Al-Fanari. Iya. Itu saya ngaji kitab itu. Dari awal sampai akhir saya nggak paham. Seriously. Saya nggak paham. Wallah, saya satu-satunya daras. Saya yang di pikiran saya, nawaitu tabarrukan lillahi ta'ala. Jadi ngaji ya tabarruk lah. Ya udahlah. Tabarrukan lillahi ta'ala. Saya cuma ngarep waktu itu, ya udahlah, barangkali ada fuyudad minar rahman, madad, ada anugerah dari Allah yang dikasih saya pemahaman, ya udah saya siap sekarang. Tapi kalaupun enggak usah, enggak apa-apa, enggak apa. Saya rela gitu loh. Cuma saking sulitnya gitu loh. Jadi saya di situ mikir, ya Allah, ini masih Hasyiatul Fanari loh. Saya bilang gitu. Ini bukan, artinya masih sekelas Isaguji ini mubtadi ya Maulana. Iya. Isaguji itu mubtadi. Iya, mubtadi. Oh, hasyiahnya kitab mubtadi. Itulah yang jadi. Wah. Ya Allah. Bodoh banget saya berarti ya. Iya. Jadi yang nggak saya paham itu justru hasyiah dari kitab mubtadi gitu loh. Yang menurut saya ini udah punya skema, udah ngaji ke guru ini, udah hatam kitab ini. Saya masih nggak paham gitu. Dan itu nggak pahamnya bukan satu bab, no. Itu dari Bismillah sampai akhir, wallahu alam. Itu saya nggak paham, sama sekali nggak paham. Jadi di situ, ya Allah. Ini saya, ya Allah, saya pas ngalamin kayak gitu. Ya, wah kan? Ya Allah. Dan itu darasnya ada di YouTube. Daras Hasyiah Al-Fanari itu. Al-Fanari. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin nguasain ilmu mantik, coba cari Hasyiat Al-Fanari Darsul Mantiq li Syekh Husam. Itu nanti keluar. Saya minta coba pahamin satu video aja. Nggak usah satu sih. 5 menit. Awal. Dari satu video itu, kalau paham, jelasin ke saya. Nggak serius, saya tunggu tuh. Ada orang yang jelasin Hasyiatul Fanari itu. Saya nggak paham gitu loh.
Ya Allah, ini bahkan saya itu saking maaf ya. Saking saya ini yang agak henghong ya. Saya Itu sampai sekarang ya? ya setelah itu saya nggak paham. Saya agak males sih buka. Setelah itu udahlah saya buka kitab lain yang saya pahamin gitu loh. Saya waktu itu sampai mikir gini. Dars pertama nih. Oke, saya nggak paham. Wajar lah dars pertama. Kita baru juga. Iya. Dars kedua, kok masih belum paham ya? Oke, mungkin ya masih awal-awal lah. Iya. Gitu kan. Ada hal baru yang memang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Dars ketiga, dars keempat, sampai hatam. Sampai saya tuh mikir gini, bro, waktu itu. Ini yang salah guru saya apa saya? Gitu loh. Maksudnya, mungkin ngajarnya ya? Iya. Maksudnya ini apa salah ngajar ya gitu. Atau memang saya yang dodol gitu. Akhirnya saya ya paham sih, saya sadar ini saya yang dodol sih sebenarnya. Ini saya yang dodol gak paham. Apalagi kita ya. Jadi di situ ya saya ya belajar banyak lah dari beliau. Mulai dari cara hidup, cara berpikir. Karena ya di luar pengajian, beliau ini ya best friend sih sama saya. Itu cuman belajar mantik apa masih ada funun yang lain? Dia lebih ke ilmu akal. Ilmu akal. Mantik, akidah, balaghah, nahwu. Nahwu ya. Yang ajib nih dari Syekh Husam ini. Syekh Husam. Ya. Jadi setelah kami ini diajarin mantik, diajarin balaghah, diajarin nahwu secara mantik. Semuanya secara mantik gitu. Iya. Nahwu secara mantik. Balaghah secara mantik. Mantik ya apalagi. Ya. Setelah semua itu selesai. Oke, sekarang kita ngaji kitabnya Ibnu Taimiyah. Secara tiba-tiba gitu. Iya, enggak. Kenapa harus yang dipilih harus Imam Ibn Taimiyah? Kita terapkan di mana Ibnu Taimiyah ini salah secara mantik. Jadi secara tidak langsung kami waktu itu diajarin ngerot. Bukan ngerot sih. Ini prakteknya yang selama ini kita belajarin di mana, gitu loh. Iya. Jadi waktu itu kami belajar kitabnya Ibnu Taimiyah, Al-Fawaidul Madaniyah. Itu yang agak horor sih emang. Jadi ya beliau alim, Ibnu Taimiyah alim. Iya. Alim kabir. Cuma sampai beliau setahu saya kan sejauh penjelasan banyak yang kami dengar bahwa Imam Ibn Taimiyah itu kan mengharamkan mantik kan. Tapi Imam Ibn Taimiyah bikin satu metodologi baru yang ajib juga kan. Iya. Ya, bikin satu metodologi, namun sayangnya metodologi berpikirnya Imam Ibn Taimiyah sebagai pembanding mantik itu jarang dipakai. Ya. Maksudnya kayak banyak amit-amit, gak semua. Banyak orang-orang mengeluhkan Imam Ibn Taimiyah, tapi tidak mengambil metodologi berpikir Imam Ibn Taimiyah begitu. Yang kami dengar, wallahu a'lam, saya siapa. Jadi waktu itu kami memang per kalimat tuh waktu itu. Kami itu maksudnya istilahnya apa ya? Ngebongkar banget tuh. Dibongkar banget itu kalimat. Jadi kalau selama ini kan kita belajar ngerot itu per paragraf, Bang. Iya, per paragraf. Iya kan? Iya. Oke, ini artinya gini. Cara ngerotnya gini. Cara nolaknya kayak begini nih. Nah, di beliau enggak. Alhamdulillah. Ini kenapa alhamdulillah ditaruh di sini nih? Sampai taklifnya pun, metode taklifnya pun begitu kan? Iya. Dari segi nahwu, dari segi balaghah. Ini dari segi mantik juga. Apalagi yang memang ya basicnya ngerot kan memang mantik gitu. Ini kenapa kok nggak ada di awal? Ini kenapa ada di awal? Kenapa nggak ditaruh di belakang aja? Iya. Dari situ ya saya belajar banyak sih dari beliau. Bahkan saya itu saking best friendnya sama beliau itu. Beliau ini kan belum nikah. Sampai sekarang? Nggak ada nikah. Oh, ya. Jadi saking best friendnya, sampai waktu itu minta cariin ke saya tuh. Beliau ini. Saking paham nggak sih? Iya. Jadi gitu. Nah, dari cara hidup juga, pola makan. Beliau ini
Sangat menjaga pola makan. Sangat menjaga pola makan. Jadi beliau ini dulu Syekh Husam, iya Syekh Husam itu hafizahullah. gemuk bro. Oh, gemuk. Gemuk. Kayak ya gimana orang Mesir. Tapi sekarang lebih langsing dari kamu. Oh, diet kah? Dia punya metode diet Sendiri. Dan beliau bilang, ini di dunia nggak ada kecuali saya. Metode dietnya. Iya, jadi kalau orang batik bilang kayak gitu, ya udahlah. Ya, Saya percaya gitu. terima aja ya. Karena ya beliau nggak ngomong kayak gitu karena ya kan kemarin itu kita belajar kuliah. Iya, kuliah. Iya kan? Kayak setiap hewan itu makan dengan geraham bawah, kecuali buaya. Ah iya, iya. Itu yang lebih mantik tuh. Oh gitu. Apa yang pengen saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, ketika Syekh Husam yang nguasain banget ilmu mantik, itu gak mungkin ngeluarin pernyataan itu kecuali setelah beliau ini meriset gitu loh. Ya, jadi setelah dari Mesir ya saya ke Malaysia. Ke Malaysia ya. Malaysia ke IIUM, UIA ya. Saya ke sana cuman nggak sampai lama saya di sana karena ada masalah visa. Akhirnya ya kemudian ya saya ketemu abang lah di sini sekarang. Iya, dan akhirnya kembali lagi ke habitat asal, yaitu di Sebene, Bancaran City. Bancaran City ya? Iya. Kalau buka di Google tulisannya Bancaran City di sini. Ya, dan begitulah kisah hidup yang bisa kita kulik dari beliau. Dan mungkin saja bahwa kajian kali ini itu agak sedikit berbeda dengan, bukan kajian ya, cerita kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video saya yang lain. Sengaja memang saya begitukan, karena mungkin ini dikhususkan, podcast ini kami khususkan kepada, nggak podcast ya, bincang-bincang santai begini kita khususkan bagi teman-teman yang pernah nyantri, yang sedang nyantri, atau bahkan yang sudah, nggak ada ceritanya selesai nyantri ya? Nggak ada. Ceritanya yang sudah berhenti mondok, begitu. Ceritanya yang sudah berhenti mondok, dan beginilah kisah yang bisa kita kulik dari beliau. Semoga beliau Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatannya. Wal jami insyaallah. Ilmunya selalu diberkahi dan tersebar luas, dan saya berharap semoga setelah podcast ini banyak yang bisa dilirik, banyak yang melirik beliau. Astagfirullah. Sehingga ilmunya gak berhenti di kamar sini doang. Setidaknya ya kita itu bisa menilai keilmuan atau seberapa sukanya seseorang terhadap ilmu pengetahuan itu dari bukunya. Ini bukunya semuanya. Ini bukunya nih, buku semua ini. Ini beli di mana semua? Jadi memang saya itu suka baca dari Tengki Nasi. FYI, saya pernah nge-mention kan, ada salah satu sepupu saya ngehujat saya gara-gara saya gak suka baca. Nah ini. Waktu itu saya didudukin, kayak, kamu baca sehari berapa halaman digituin? Kamu sehari baca berapa halaman? Sayanya kayak, baca mah kalau mood aja. Gini-gini ngaku talibul ilmu. Saya langsung kayak nyesek gitu kan, kayak, gue juga santri walaupun malas gitu dalam hati ya. Tapi gara-gara itu akhirnya terbuka pikiran bahwa ya jangan nyebut diri kalian santri, jangan nyebut diri kalian talibul ilm kalau gak suka baca. Itu yang saya dapatkan dari beliau. Kalau kalian temenan story sama beliau, story WhatsApp, itu jam 1 malam buka kitab apa, jam 2 malam kitab apa, jam 3 malam apa. Udah, isi bahasanya mantik, hadis, fikih. Ya story-nya begitu, gak pernah. Mungkin sekarang masih ada, gak perlu lagi. Oke, jadi soal kitab ini, sebenarnya ini tadi kamu shot pas lagi gak mati lampu sih. Iya. Lain kali lah insyaallah. Iya. Ya, alhamdulillah begitulah kisah yang bisa kita kulik. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mohon maaf karena memang mati lampu.